Selamat untuk fans Manchester United yang akhirnya mampu untuk menghadapi musim yang dikatakan banyak orang ini musim terburuknya lah, dengan catatan kekalahan terbanyaknya lah, tapi tetap punya dua catatan yang luar biasa. Yang pertama, Liverpool nggak bisa menang menghadapi kalian dan abis itu ancur-ancuran Liverpool ya. Dan yang kedua, bisa juara Piala FA mengalahkan Manchester City, mirip-mirip lah dengan kemenangan Atalanta yang tidak diunggulkan menghadapi Leverkusen tapi mampu memenangkan pertandingannya. Gua bukan cocok logi tapi gue kayak udah punya feeling ya, walaupun gue tuh lebih milih City yang menang tentunya daripada United, tapi yang jelas ketika gue ngepost di Instagram gue bilang kan bisa-bisa mirip Atalanta nih, dan ternyata kejadian karena fansnya United sendiri ini udah nggak ada beban. Kalau kalah ya udahlah ya, musimnya memang jelek, ngadepin City yang lagi bagus-bagusnya, ya udah gitu loh. Tapi ternyata dengan kenyataan yang berbeda, keluar semua fans-fans Manchester United untuk bersuara untuk merayakan kemenangan timnya. Kalau dilihat dari pertandingan yang terjadi, ini sebenarnya secara line up merupakan pemain-pemain yang memang nggak ada yang kejutan sih untuk bisa main di pertandingan tadi, dengan Onana, Martinez, Varane, Wan-Bissaka, Dalo, Amrabat. Ini Amrabat mainnya juga keren. Maino, Garnacho, Rashford, McTominay, Bruno Fernandes. Sementara ada Haaland, Foden, De Bruyne, Bruno Silva, Rodri, Kovacic, Gvardiol, Ake, Stones, Walker dan juga Ortega. Diawali dengan sebuah gaya main yang menurut gua ini nggak City banget, ketika gua di live reaction mengatakan mungkin ini bagian dari strategi City untuk tidak langsung menekan, pengen membuat United bisa keluar dulu sehingga nanti pada momen yang pas barulah keluar apa yang biasa ditampilkan oleh Manchester City. Ternyata ini justru yang memang menjadi kelemahan City di pertandingan ini. Ternyata memang City itu paling tepat itu memang harus langsung gas. Harus langsung bisa mencetak gol dulu, harus bisa menekan dulu seperti di tahun lalu ya dengan Gundogan yang juga langsung mencetak gol. Kenapa? Karena ternyata ketika mereka akhirnya memilih untuk memainkan bola menunggu pemain United melakukan press kepada mereka, ternyata mereka tidak cukup rapih di pertandingan kemarin. Kenapa demikian? Karena mereka kelihatannya memang jauh lebih rapih, jauh lebih menakutkan, jauh lebih menyulitkan lawan ketika mereka bermain di area pertahanan lawan dibandingkan mereka memainkan bola di daerah sendiri. Dan terbukti ketika ada momen yang membuat mereka harus mengalami kebobolan, ketika ada satu tekanan dari pemain-pemain United saat pemain Manchester City melakukan penguasaan bola dan terjadi kepanikan di situ. Garnacho tetap memberikan tekanan kepada Gvardiol, Ortega udah keburu maju, bingung memang untuk memberikan analisa Ortega yang salah untuk maju duluan atau Guardiol yang ngapain dia tetap nyundul padahal udah ngelihat Ortega maju. Tapi yang jelas seorang Garnacho mampu melakukan perannya untuk terus menekan, memberikan, menjadi bayangan di momen itu dan akhirnya bisa menceploskan bola. Dan ini yang membuat momen United merasa bahwa ini bisa nih untuk mereka menangkan. Dan di situ City belum kembali menemukan ritmenya, dan momen terpenting adalah ketika kemudian terjadi gol lagi. Dimulai dari Rashford nyebrang dia ke Garnacho, Garnacho ke Bruno, Bruno gue pikir salah nendang, atau memang asis dan penyelesaian yang begitu klinikal dan juga composure-nya itu pas banget dari si Maino yang juga mencetak gol ke gawang Liverpool waktu itu. By the way, berarti yang lain Liverpool di Europa League dan juga di FA Cup ternyata jadi juara. Jadi wajar ya untuk ada justifikasi dari pendukung Liverpool, mereka dikalahkan oleh tim-tim juara seperti itu. Nah, kemudian City tidak bisa untuk menyamakan kedudukan di babak pertama, barulah di babak kedua mereka melakukan beberapa pergantian pemain. Kita tahu bahwa Doku dimainkan, kemudian juga Akanji dimainkan, baru juga Alvarez dimainkan menggantikan peran De Bruyne, Kovacic yang juga tidak maksimal, dan juga Ake. Lebih menekan tapi belum berbahaya. Ada justru yang on target dan berbahaya malah dari Walker, 2 kali tendangan dari luar tapi bisa dihalau oleh Onana. Dan suddenly Doku nih benar-benar bisa untuk memporak-porandakan, tapi akhirnya
sepertinya dia harus menggendong semuanya. Ada dari Haaland ke Namistar, ada juga peluang dari Alvarez masih melebar. Itu membuat kelihatannya wah ini memang bukan harinya City nih. Sampai akhirnya Doku mencetak gol menit 80-an dan melakukan tekanan tapi udah terlambat karena United mampu untuk merapatkan barisan mereka untuk bisa menahan keunggulan. Dari kemenangan ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya United itu seburuk-buruknya musim ini seperti gue bilang sebenarnya punya potensi. Tinggal bagaimana menurut gue yang punya authority untuk bisa mengeluarkan potensi itu yang paling utama. Yang pertama, bagaimana sih memaksimalkan semua potensi dari para pemainnya sesuai dengan profiling pemainnya dari sisi skill, dari sisi psychological, dari sisi attitude untuk bisa memenangkan pertandingan. Dan potensi itu ada. Itu udah gue katakan sejak Liverpool gak bisa ngalahin mereka di musim ini dan setelah itu jeblok. Tapi anehnya ya United juga seperti itu. Ketika setelah mengalahkan dan membuat seri lawan Liverpool mereka pun gak konsisten. Tapi malam tadi keluar lagi apa yang dilakukan oleh United kepada Liverpool. Hampir mirip juga. Melakukan tekanan yang membuat kesalahan bagi lawan dan mereka selesaikan. Berarti ini satu pertanda dengan 2 gelar di 2 musim bersama Erik ten Hag. Erik ten Hag tinggal bisa memaksimalkan formulanya untuk membuat mereka semua punya satu keyakinan dan punya satu motivasi untuk bisa bermain seperti itu tiap minggunya. Karena bicara tentang liga tentu bicara tentang persistence dan juga tentang endurance. Dan yang kedua bukan hanya bisa mengeluarkan potensi tetapi bagaimana membuat konsisten potensi tersebut. Bagaimana membuat pemain itu selalu bisa menampilkan permainan terbaik mereka. Karena kalau cuma sekali buat apa? Karena ini bukan cuma pertandingan final seperti yang malam tadi, tapi ini adalah sebuah maraton. Baik itu di liga maupun juga di turnamen-turnamen dengan knockout stage seperti itu kan berarti perlu beberapa pertandingan untuk bisa mereka dapatkan gelar tersebut. Dan ini yang menurut gua nggak pas kalau Erik ten Hag itu diselesaikan di musim ini dengan apa yang sudah dia bisa dapatkan. Dan gue bilang di live reaction bahwa bagi tim seperti United, ten Hag ini tinggal bagaimana bisa meyakinkan dulu kepada manajemen, kepada fans bahwa mereka punya kemampuan itu. Dan terbukti Carabao sudah, FA sudah. Malah ngeri gue sebagai pendukung Liverpool kalau mereka bisa konsisten, mereka bisa cukup menyulitkan nanti di Liga Inggris. Apalagi Liverpool juga adaptasi lagi dengan pelatih baru. Nah ini yang menurut gue kenapa sepertinya perlu dikasih kesempatan satu musim lagi setelah melihat apa yang mereka lakukan menghadapi City di FA Cup, menghadapi Liverpool di FA Cup dan juga di Liga. Karena kalau mereka bisa konsisten seperti itu terus, itu gue bilang ini tim akan bakal cukup merepotkan. Terlepas dari bagaimana sistem permainan mereka, kata banyak pandit belum jelas. Bagaimana taktikal yang pas untuk mereka belum jelas. Tapi toh udah ada potensinya, tinggal diramu. Nah yang gue bilang gelar-gelar itu udah didapat, itu paling tidak untuk meyakinkan dulu. Nah setelah itu gue rasa bisa momen pembentukan dan penancapan sistem yang pas untuk tim ini. Dan itu juga bisa dilakukan dengan mana pemain yang harus dikeluarkan dan mana pemain yang direkrut kembali. Nah ini yang menurut gue, bagi gue penting sekali untuk United di musim depan. Bukannya gue ngurusin tim lain, tapi ini berhubungan dengan apa yang kita bisa lihat dari tim yang selalu diomongin orang, selalu banyak pengamat yang membicarakan, selalu ada haters dan ada loversnya, dan selalu menjadi patokan untuk bisa semua orang memberikan hate speech ataupun juga memberikan pembelaan dengan tekanan yang begitu besar. Apalagi juga sudah selalu sepertinya setelah Ferguson tuh nggak bisa-bisa lagi. Bagi gue ini sebuah hasil yang sungguh luar biasa ketika akhirnya menghadapi tekanan lo bisa membuktikan dengan prestasi. Itu juga dengan apa yang selalu di konten gue di Valentino Jebret ini harus ada hubungannya dengan kehidupan kita juga. How you handle pressure. Bagaimana lo menghadapi satu tekanan. Apakah lo bales dengan yang melakukan tekanan itu dengan reaktif, atau lo bekerja dengan diam-diam tapi lo membuktikan dengan prestasi, atau apa? Bagaimana kita merespon tekanan tersebut. Bisa juga lo malah stres.
sehingga lu akhirnya nggak peduli, sehingga lu akhirnya bodo amat, macem-macem. Dan di sini kita bisa lihat Ten Hag dan pasti ada cerita di belakang layar yang membuat mereka bisa memaksimalkan itu di babak final ini. Yang kalau gua pernah bilang, menurut gua nih ada peran Ferguson juga di situ. Apakah dengan one on one dia melakukan pembicaraan dengan para pemain atau apapun itu, tapi pasti ada peran di situ yang dilakukan bukan hanya oleh Ten Hag tapi juga oleh figur-figur lain. Bagaimana dengan City? Nah, City gue udah bilang ini yang gilanya Guardiola adalah mereka mampu untuk mempertahankan rasa lapar untuk tetap meraih gelar juara. 4 tahun berturut-turut di Liga Inggris. Kemarin udah dapat semua. Sekarang juga dapat Liga lagi dan mau FA Cup. Tapi ternyata ada yang miss satu. Bukan hanya sekedar mempertahankan gelar dan mempertahankan rasa lapar, tapi menganggap penting lawan yang dihadapi. Itu juga jadi sesuatu yang harus tetap ditanamkan kepada para pemain Manchester City ataupun juga tim manapun. Liverpool gue bilang gue kecewa ketika mereka banyak sekali peluang. Mereka bisa mainin pemain-pemain United muter sampai kayak tinggal nunggu gol aja. Ternyata begitu gak ada gol, karma sepak bola terjadi lagi. Dihukum. Pertandingan di FA Cup dan pertandingan di Liga Inggris walaupun itu mainnya di Old Trafford. Dan ternyata itu yang gue lihat terjadi juga di Manchester City. Apa yang terjadi? Sebelumnya ada pemberitaan bahwa mereka juga sudah pesta duluan perayaan Liga Inggris. Ini yang seperti mereka lakukan ketika waktu itu mereka mendapatkan treble. Tapi mungkin gak segila-gilaan itu ya. Tetapi apapun itu, bagi gue itu akan berpengaruh terhadap kondisi pemain, baik secara fisik maupun juga mentalitas. Lapar untuk gelarnya ada, tapi nganggep bahwa nggak usah terlalu gitu-gitu banget lah, kita perlu santai sedikit lah, apalagi lawannya United misalnya seperti itu. Itu adalah sesuatu yang menurut gua miss bagi Manchester City. Karena akhirnya mereka tidak keluar seperti Manchester City yang bisa kita lihat. Bernardo Silva dikantongin juga sama Dalot. Terus kemudian De Bruyne nggak jalan umpan-umpannya. Haaland peluangnya juga terbuang. Kovacic malah kemarin dan juga Rodri tidak terlalu penting. Foden yang merupakan pemain terbaik Inggris pun kurang bisa berperan. Sampai Doku yang akhirnya yang biasanya juga bisa terbaca ketika main sebagai super sub malah lebih bisa menguasai dan mengatasi lawan-lawannya di United. Tapi dia harus menggendong semua pemain-pemain lainnya. Artinya out of performance. Sehingga ternyata selain lapar dan haus gelar itu juga harus dibarengi dengan satu sikap untuk tidak menganggap enteng lawan yang mungkin itu terpintas dan juga terjadi bagi para pemain-pemain Manchester City dengan mereka tetap melakukan perayaan terlebih dahulu seperti itu. Tapi itulah sepak bola. Yang jelas kita bisa melihat rangkuman dari apa yang terjadi di Inggris. Carabao Cup dimiliki Liverpool, Liga Inggris dimiliki Manchester City, Piala FA dimiliki oleh Manchester United. Kemenangan menjadi tim, kalau ini mereka di utara ya, kalau gua nggak salah, berarti ini kemenangan untuk sepak bola Inggris ada di wilayah utara Inggris di musim ini. Khususnya tentu dengan Piala FA dan juga Liga Inggris berhasil didapatkan oleh dua kota Manchester, maka berarti wali kota Manchester ini akan mendapatkan kredit yang luar biasa karena liganya warna biru, sementara Piala FA-nya warna merah. Ini menjadi momentum tentunya bagi kota Manchester mengawinkan dua gelar ini bukan dari satu tim yang sama tapi dari dua tim yang berbeda. Artinya sudah 2 tahun berturut-turut dong berarti Manchester ini memiliki 2 gelar. Kalau tahun lalu dari satu tim yang sama, sekarang dari 2 tim yang berbeda. Yang nggak tahu juga kalau ternyata mereka udah ada obrolan juga ya sama wali kota segala macam, tapi itu kan hanya obrolan-obrolan di pinggir jalan aja gitu. Tapi kurang lebih kalau apa yang bisa kita dapatkan di pertandingan final ini seperti yang gue bilang tadi, bahwa potensi itu harus bisa dimaksimalkan dan harus ada sosok yang bisa mengeluarkan potensi itu. Dan yang kedua, konsistensi dengan potensi yang akhirnya sudah dapat dimaksimalkan. Sementara dari City, haus dan lapar untuk gelar itu harus tetap dicari bagaimana caranya supaya pemain memiliki attitude yang sama dan sama sekali tidak menganggap enteng bahwa mereka akan jauh punya kesempatan menang atau tidak. Dan yang terakhir adalah di partai final apapun bisa terjadi.
Mungkin lu menghadapi satu momen dalam kehidupan lu yang sedang dalam final phase atau fase final di kuliah lu, di pekerjaan lu, di usaha lu atau apapun itu. Percayalah bahwa namanya final itu tidak bisa ditentukan hanya secara matematis dan secara teknis. Tapi benar-benar diperhitungkan attention to detailnya dari sisi apapun juga. Secara psikologis, secara mental, apapun itu sangat berpengaruh. Dan bagi gua ketika bisa mencapai babak final, maka tactical dan technical itu sebenarnya sudah dikuasai. Hanya bagaimana menguasai diri saat di bawah tekanan, bagaimana bisa overcome ketika di final itu lu mengalami kesulitan, dan bagaimana pendekatan persiapan lu menuju ke final itu menjadi momen yang penting. Jadi itu aja untuk gua. Selamat untuk kota Manchester yang menjadi kiblat bagi sepak bola Liga Inggris di musim ini, dan tentunya diganggu juga sama Liverpool yang mendapatkan Carabao Cup. Untuk tim-tim yang di London, di daerah selatan dengan paling banyak klub sebenarnya di sana belum dapat gelar apa-apa, Arsenal, Spurs, Chelsea, ya Fulham dan lain-lain ya. Berarti akan semakin seru di musim depan. Oke, itu aja dari gua di episode di episode channel Valentino Jebret ini, mengomentari kemenangan Manchester United atas Manchester City di final Piala FA tahun 2024. Tentu gue ucapkan selamat, tapi tentu gue tidak akan menyanyikan lagu kalian. Karena bagi gue, You'll Never Walk Alone itu tetap yang menjadi pilihan hati gue. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao.